Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Rabu 13 September 2023, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berikanlah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan kembali, sambil berseru kepada nama Tuhan. Bapak, Ibu, remaja dan aku sebelum yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengambil konteks pada saat Paulus berbicara dengan orang Yahudi. Pada saat itu Paulus berbicara bagaimana pertobatannya. Dahulu dia yang adalah pembunuh, pengejar-ngejar orang Kristen, bahkan yang menghancurkan orang Kristen, Tuhan ubahkan menjadi pemberita Injil. Ketika Paulus ditangkap Tuhan sampai dia bertobat, itulah yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi agar mereka juga segera bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan itulah yang menjadi sebuah tonggak sejarah bagaimana seorang Rasul Paulus yang punya masa lalu yang kelam, tapi Tuhan ubah menjadi seorang pemberita Injil. Bapak, Ibu, remaja dan aku sebelum yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat Paulus menceritakan itu, dia berharap agar orang-orang Yahudi mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena di dalam nama Yesuslah ada keselamatan. Di dalam nama Yesuslah ada pertobatan. Di dalam nama Yesuslah ada pengampunan dosa. Jadi orang Yahudi tidak perlu lagi membawa domba ataupun membawa lembu untuk menghapus segala dosa-dosa mereka. Namun sudah ada satu nama yang menjadi juru selamat, itulah Yesus Kristus. Dan karena itu kemudian Rasul Paulus menyerukan agar orang-orang Yahudi pada saat itu mau memberikan diri dibaptis dan kemudian berseru dalam nama Tuhan agar dosa-dosa mereka diampuni. Satu pertanyaan Rasul Paulus, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bapak, Ibu, remaja dan aku sebelum yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan ini juga bisa ditujukan kepada kita. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita yang adalah ahli waris kerajaan Allah, seringkali merasakan ragu-ragu untuk mempercayai kuasanya. Ragu-ragu sepertinya Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesusahan, dalam setiap penderitaan kita. Namun satu hal dan nats ini mau mengingatkan kita. Benar, satu sisi manusia punya keraguan-raguan. Namun satu hal kita punya jaminan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu, Tuhan Yesus yang kita puji itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mau menjadi manusia untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Dan kita yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi berharga di matanya. Dan karena kita berharga, yakinlah kita bisa melewati segala persoalan-persoalan yang saat ini sedang ada di hadapan kita. Kita pasti bisa menghadapi segala tantangan-tantangan itu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan ragu
Walaupun terkadang kita ragu, tetaplah melangkah, tetaplah berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan setia. Dan kalaupun kita jatuh dalam dosa, masih ada Tuhan yang mengulurkan tangannya agar kita mau bertobat. Dia sangat menginginkan pertobatan kita, bukan kematian kita. Dia adalah Allah yang baik. Mari kita semua, kalau kemudian di khotbah minggu kemarin kita diingatkan bahwa kita adalah penjaga, kita mau diingatkan saat ini juga oleh firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Mari berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Berjalanlah dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah kita semua menjadi berkat bagi sesama. Jalanlah, maka Tuhan tetap memegang tangan kita. Walaupun susah yang kita alami, namun Tuhan Yesus baik sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau adalah Bapa yang maha kasih. Engkau adalah Bapa yang maha penyayang. Engkau menyayangi kami semua Tuhan manusia. Sehingga Engkau turun dari surga menjadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami semua. Sehingga dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada pengampunan dosa dan pertobatan. Bapa, biarlah kami semua yang telah memberi diri kami untuk dibaptis, kami semua yang telah Engkau pilih, biarlah Tuhan kami berjalan dalam terang kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tanpa ada keraguan kami tetap melangkah. Walaupun terkadang Tuhan pikiran kami membuat kami susah. Walaupun terkadang kami merasakan bahwa kami ini sedang bersusah payah ataupun sedang merasa kecewa ataupun diabaikan. Ampuni kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau tetap selalu setia mengiringi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan anak-anak kami, berkati Tuhan orang tua kami, berkati juga Tuhan cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang saat ini sedang susah. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Darah Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Hapuskan Tuhan segala dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai dan yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.